Hey guys, malam Sobat Ngobras Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi? Sehat? Ceria, girang, semangat, terus berjuang. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat hari Selasa malam. Jumpa lagi nih. Dengan siapa? Dengan siapakah gerangan? Coba kita lihat. Tamunya adalah dari HRA, HR Academy, HRA, Cilok Uwais dan Prawara Kitchen. Oke, sambil nunggu yang lain pada hadir, kita dengerin dulu nih. Bentar ya. Ini dia nih. Oke. Dari Dina Nursia Cookies Cikupa. Hai Pak Indra, minta promosiin usaha saya dong. @Nursia __ cookies COOKIES Cokies. Saya punya usaha aneka kue kering, nastar, kastengel, kue almond dan lain-lain. Cocok banget. Ini udah tanggal 5 Syakban. 24 hari lagi udah masuk Ramadan, insya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi gaspol ya. Dari sekarang udah mulai promosi dan promosi. Nggak ada habis-habisnya. Semoga usaha saya yakin meningkat di Lebaran kali ini. Bukan cuma di Lebaran, tapi before Ramadan, Lebaran, after Lebaran. Jadi jadikan makanan ini bukan cuma makanan sebulan, tapi makanan atau bahkan cuma 2 minggu. Jadi sebulan, 3 bulan. Oke, supaya lebih panjang mas penghasilannya ya. Oke, siapa lagi nih? Oh, satu lagi. Bikin cerita IG terus mention saya, nanti saya repost insya Allah. Salam dari Gresik mas. Namanya kok muka palsu? Emang ada muka asli? Atau ini produk. Cilok Uwais. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mah ikan aku frozen seafood. Ikan aku, oke, mantap. Tapi sebelum itu saya mau promo juga dong. Promo bentar ya. Ini ada Roa Judes di samping saya. Roa Judes. Sambelnya nih. Tuh bentuknya kayak gini. Packagingnya udah top banget deh. Keren. Ini dari siapa ya? Bentar. Informasinya ada di handphone yang ini. Gak apa-apa, nanti saya bikinin ya. Ini ada abonnya. Abon taburnya. Abon tabur roa. Ikan roa nih. Dari Sulawesi Utara berarti. Satu lagi. Barusan saya mampir di cerita koe tulisannya. Buka dulu ya. Ceritaku. Ini coklat nih. Udah bisa dicari di GoFood, tapi di Jakarta. Dibalik dulu. Kocok dulu biar merata. Oh iya, ini anakku Sean yang sekarang semester 6
bareng 4 temennya bikin usaha roti panggang. Cerita koe .jkt. Nah, ya, kita rasain dulu coklatnya ya. Ceritaku. Bismillah. Seger. Coklatnya berasa banget. Ini gambarnya nih. Jadi kayak ada orang bercerita gitu, kayak awan gitu. Terus ada temen kuliah, ada berenam, mereka berteman terus bikin usaha. Walaupun yang ikutan usahanya ada 5 orang. Oke, kita nikmati sambil jalan. Yuk, siapa yang hadir? Yang hadir? Nih yang hadir nih. Ada. Dini sama Asep. Haha, keren. Dini dan Asep. Seger bingit. Sangat amat seger bingit. Win. Ini kok agak nyekek begini ya? Kita buka dikit biar nggak terlalu nyekek. Oke. Kita panggil. Tunggu dulu. Siapa tadi? Cilok. Wes ada Prawara Kitchen. Loh, kok nggak ada? Halo. Halo Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Win, kok ini nggak ada nih Prawara Kitchen nih? Tunggu dulu. Jangan-jangan bener ya nih ya? Bukan harusnya pakai kudapan Waze bukan? Bukan ya? Enggak, itu Cilok Wise nama IG-nya. Oh, Itu nama brand Kudapan Wise, Prof. Oh, oke. Prawara Kitchen-nya belum muncul nih. Bentar, aku lihat dulu sekali lagi. Siapa tahu kelewat. Ada. Belum ada. Kita tunggu aja deh. Sambil tunggu tapi kita ngobrol, oke? Ya, oke, siap. Oke, kenalan dulu ya. Sambil nunggu Dini. Boleh. Ya, Prof. Yuk, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Sambil minum ya. Mohon maaf, Prof. Ada telepon. Mohon maaf. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifur Rahman, berasal dari Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Saya mempunyai usaha cilok Wais. Ini 3 varian rasa ya. Ada goang. Udah hadir, Pak. Halo, ya, halo Bu. Halo. Halo, Prof. Kita lagi kenalan pribadi nih, Cilok Wais. Ya. Saya pikir Iko Wais gitu ya. Iya, biar agak unik sedikit. Bu, iya gitu. Iya. Lanjut. Baik. Apa kabar, Prof? Sehat? Oke. Ini saya punya usaha cilok. Cilok Wais ini ada baru 3 varian rasa ya, Prof. Varian yang pertama itu launching cilok goang. Yang kedua cilok kuah, dan yang ketiga cilok yamin itu.
Ini kemas kita menggunakan kemasan frozen. Ini bertahan sampai 5 sampai 6 hari. Dan alhamdulillah ya. Ini bisa tembus ke luar kota alhamdulillah. Itu, Bro. Sampai mana tuh paling jauh? Pernah ke Batam, Aceh pernah sampai, dan paling sering ke Medan juga, Lampung. Ya, sampai ke Batam juga. Keren. Kang Asep, hobinya apa Kang Asep? Lebih ke desain kayaknya, Prof. Desain ya seperti gambar gitu, banner, logo gitu kan. Kita juga undangan juga gitu, lebih ke hobi ini aja gitu. Oke. Desain dikit-dikit. Desain grafis sambil menghasilkan uang gitu ya kira-kira ya. Oke. Sementara kayaknya udah, dan mohon maaf, Prof, ada telepon. Kalau saya boleh saran, itu di teleponnya ada namanya jangan ganggu atau silent. Bukan silent sih. Siap. Coba kalau nggak salah bahasa Indonesianya apa ya? Jangan ganggu. Bahasa Inggris. Udah ya. Nah, kalau itu dia nggak akan masuk lagi. Siap. Terima kasih, Prof. Oke, Winnie jadiin SOP, kasih tahu yang mau live IG supaya di on kan do not disturb-nya. Do not disturb. Biar nggak ada muncul notif-notifnya itu hilang semua kalau do not disturb. Oke, Mbak Dini. Ini iya, Prof. Saya di Kota Bogor, Kota Hujan. Perkenalan dulu dong. Boleh. Assalamualaikum, halo semuanya. Nama saya Dini Aristanti, biasanya dipanggil Dini. Saya lulusan diploma sekretaris. Kalau pengalaman kerja sih sebetulnya saya kurang lebih 20 tahun itu di kepersonaliaan, Prof. Jadi mulai dari administrasi HRD, terus jadi payroll, kemudian pernah jadi supervisor HRD, terus terakhir jadi asisten manajer HRD. Perusahaannya juga macam-macam ya. Pertama saya masuk kerja itu pernah jadi sekretaris juga, terus udah gitu pindah ke pengecatan bodi motor, terus juga udah gitu itu 13 tahun di situ. Kemudian sempat juga ke Depstore di Bogor 1 tahun sebagai supervisor HRD. Terus terakhir di farmasi di Sentul Bogor itu juga sama jadi supervisor HRD. Terus sempat juga kurang lebih 1 tahun juga sebagai asisten manajer di perusahaan distributor mainan anak-anak gitu. Terus hobinya menyanyi di kamar mandi kali ya. Terus jalan-jalan, shopping-shopping biasa lah ya ibu-ibu. Gitu. Kalau ini kira-kira sekarang kita ibaratkan kamar mandi, berarti bisa nyanyi ya? Bisa. Tapi jangan di sini ya, ini kan bukan kamar mandi. Ibarat kamar mandi, jadi bisa mandi. Bisa mandi, bisa nyanyi. Iya, nanti misalnya berarti saya nyanyinya juga ntar ibarat ya. Oke, thank you perkenalannya. Iya. Iya, terima kasih. Ngobras atau ngobrol santai harus santai, jadi nggak boleh tegang. Kayak Kang Asep itu dari tadi udah relax belum Kang Asep?
Relax, Prof. Insya Allah. Nah, tadi udah sedikit cerita tentang usahanya. Nah, sekarang nih, kalau di ngobrol santai, langsung promosi mengenai berbagai macam produknya, harganya, belinya di mana, terus kalau mau kerja sama tuh gimana, dan seterusnya. Yuk, silahkan. Siap. Siapa dulu? Ayo, siapa yang mau duluan? Ayo, Kang Ibu dulu Asep aja lah. duluan. Kang Asep deh. Aku kan Enggak, saya kan belum cerita-cerita tentang bisnis saya sekarang. bukan Kang gitu. Asep aja Ibu dulu. kan lebih senior dari saya gitu. Silakan Ibu dulu aja ya. Senior itu umurnya ya, Prof ya. Ya, boleh Boleh silakan. saya dulu Silakan, ya. Bu. Jadi, ya sekarang ini kebetulan saya sedang ini Prof buka food court di salah satu mall di Bogor ya namanya Prawaras Kitchen. Mungkin Prof bingung kenapa namanya sekarang Prawaras Kitchen karena awalnya memang saya itu brandingnya itu kan Mrs. di Kitchen dari 2018. Nah, cuman saya kan waktu itu belum punya ilmunya nih gimana caranya. Nah, ternyata kan memang seharusnya kan kita mendaftarkan dulu brand kita ya, Prof ya, supaya merek haki kita tuh, iya supaya kita tuh nggak capek-capek branding. Udah gitu ternyata pas kita mau daftar itu, ternyata nama kita udah banyak yang pakai gitu. Nah, itu terjadi sama saya tuh, Prof. Nah, pada saat saya ada fasilitasi untuk merek haki, saya kan daftarkan nih Mrs. di Kitchen. Ternyata kan ditolak, Bu, ini sudah banyak yang pakai. Akhirnya saya ngulik-ngulik-ngulik, idealnya kan saya pengen nama saya muncul di situ ya, atau misalnya anak saya muncul di situ, tapi ternyata sudah banyak yang pakai. Akhirnya saya cari bahasa Sanskerta yang artinya bagus, terpilihlah nama ini dan saya ajukan nama ini. Kemudian memang nama ini bisa masuk untuk fasilitasi merek haki. Jadi memang sudah didaftarkan nih Prof untuk yang merek haki ini gitu. Nah di sini itu saya kan kuliner ya Prof ya. Jadi saya jualan di sini ada menunya ya. Jadi saya bikin steak ala-ala ya dari chicken. Kemudian ini ada apa namanya nasi timbel, ayam goreng, ada nasi timbel ayam bakar juga. Kemudian ini ada salad ya. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran, makanan sehat pakai semur daging. Terus nanti ada juga nasi liwet. Nah, punya iya. Punya dong. Nasi liwet juga ada, ayam bakar, iya, ayam goreng, ayam bakar. Nah, nanti kalau Prof mampir ke Bogor, ke sini ya, main-main ke counter saya ya. Ya, insya Harus Allah, loh, Bu. atau teman-teman UMKM yang lain, atau HR Academy, boleh harus ke Ya, sini. insya Allah, Bu. Kapan-kapan main ya. Nah, betul. Kalau Iya, murah meriah dan kenyang. oke, penting itu kenyang. Ya, mantap, Bu itu. Hmm. Iya, iya itu. Kalau misalnya untuk kayak keringannya, saya juga sudah ada kayak misalnya kue kering, terus saya bikin pangsit aneka rasa. Itu saya sudah daftarkan PYRT-nya juga, PYRT-nya sudah ada. Gitu. Cuma memang pemasarannya saya masih belum. Iya betul. Ayo, ayo, siapa Ayo, yang mau? ayo, diambil. Ya. Ayo, 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 murah, Boleh, dua puluh boleh. lima ribu aja, 25.000 aja. Nggak pakai mahal, nggak pakai mahal, cuma 25.000. Gitu. Oke, 25.000 Ya, di Bogor. Kalau ada yang mau mesen di iya, Depok gimana? di Bogor. Kalau ada yang mesen di Depok, sementara ini Bang saya belum berani bikin frozen ya, karena kan kalau frozen itu apa ya Pak, legalitasnya kan kita harus BPOM MD ya. Jadi saya belum berani sih untuk saat ini sih ya. Mungkin kalau teman-teman kalau Depok kan masih deket ya Prof ya, masih bisa naik kereta, turun di stasiun Bogor, tinggal ke sini masih bisa deket lah, masih masih sambil main-main bisa ke sini. Kalau saya belum berani bikin frozen Prof karena ya itu terkait untuk legalitasnya kan harus BPOM MD ya.
gitu. Jadi sementara masih atau misalnya kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood juga udah ada sih kalau untuk Bogor sekitarnya atau yang agak-agak jauh dikit masih bisa di GrabFood, GoFood atau Oke, ShopeeFood. buruan teman-teman seputaran Bogor. Ini saya mau sapa yang datang dulu ini. Ada Suhandra Ardiansyah. Waalaikumsalam. Ada Wan Syarif, nasi kebuli Wan Syarif. Sehat-sehat selalu. Amin. Sukses. Zasya Asfor. Semangat Kang Asep katanya. Yuk, semangat, semangat. Salam kenal. Suhandra dari Pekanbaru. Orang Pakan rupanya, orang Pakan. Rumah Cake lagi, rumah kek, rumah Cake. UMKM Gunung Rumah Tanjung cake. hadir. Di mana tuh Gunung Tanjung? HR Tasik hadir, Ida Zela. Yuk, Terus ya ini Bunda, malam Bunda. Karlina Panena. Itu antar saya, Prof. Karlina, Hah? Cilok Uwais mantap, rasanya enak banget. Kata Ya, Karlina. makasih Bunda Banana ya. Oke, Pelanggan KMA terbaik juga. saya itu. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Saling beli lagi. Saling beli. iya, saling gitu. Saling aja, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Giliran siapa nih? Giliran, tadi sekarang giliran ini ya, giliran Kang Asep. Untuk promosi. Kang Untuk Asep. promosi. Oke, lihat saya, Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk cilok, saya ini 3 varian ya teman-teman. Kalau misalkan mau beli, ini ada di Shopee, ada di IG, Tokopedia ada, Lazada kita juga udah persiapan akunnya, tinggal kita upload aja. Untuk saat ini cilok Wise ini alhamdulillah untuk wilayah Singaparna Tasik udah lumayan lah penjualannya Prof. Jadi kita juga berinovasi karena sebelumnya memang nggak ada frozen sebelumnya. Kita awalnya itu konsepnya jualan di rumah gitu kan, di rumah. Setelah itu kita gimana kalau misalkan kita frozenin aja gitu kan, supaya pemasarannya lebih luas gitu. Kita coba dulu. Memang sebetulnya kita juga memikirkan masalah legalitas juga gitu kan, gimana ini masalah legalitas. Cuman untuk UMKM kan sebetulnya kita alhamdulillah ada kemudahan ya Prof. Kita juga udah alhamdulillah wasilah saya gabung ke komunitas HRA ini dibantu juga alhamdulillah. Ya selamat malam Bunda Ida Zela, mentor saya, sama Mbak Anissa juga alhamdulillah terima kasih yang sudah selalu membimbing saya, karena sulit bagi saya kalau misalkan berjalan sendiri gitu Prof ya. Ini juga atas bantuan beliau-beliau itu. Di HRA itu kan NIB kita dibimbing dari awal pembuatan NIB, diarahkan sampai kita dikasih tahu bagaimana cara pemasaran juga. Alhamdulillah sedikit demi sedikit belajar. Ya istilahnya kita saling mempromosikan juga di HRA itu Prof. Saling mendukung produk kita masing-masing, saling memajukan, saling menjual juga, saling beli istilahnya. Kita itu alhamdulillah. Dan tapi untuk saat ini kita juga belum bisa berinovasi juga, terkendala dengan SDM yang memang ya modal juga sebenarnya. Ini juga cuman kalau untuk kemasan ini kita ada 3 varian. Dalam satu bungkus ini ada 20 biji teman-teman ya. Ada 20 biji, isinya ayam suwir, bawang gitu. Di sini juga terdapat ada bumbunya juga, sudah ada bumbunya di sana. Harganya ini relatif lumayan murah, 15.000 aja. Teman-teman bisa dapatin di toko Shopee, di marketplace yang lainnya juga ada. Insya Allah ini ada ya di marketplace kesayangan teman-teman.
Dan saya juga punya konsep, Prof, ini dengan konsep roda. Iya itu. Alhamdulillah selalu positive thinking. Waduh, cilok, Yamin, thinking positif. Keren. Ada cilok kuah, Cilok oil, ada cilok iya, kuah, oke, oi, iya. oi. Cilok kuah ini di frozen juga, Prof, sama kita juga bikin kemasan 3 varian itu bisa di frozen. Memang sih dalam segi legalitas kita belum punya, cuman sekarang lagi dibimbing sama tim HRA juga lagi dibimbing dalam segi legalitas. Alhamdulillah kita juga dibantu. Pokoknya HRA terbaik bagi saya. Alhamdulillah dengan HRA saya juga bisa mempromosikan produk saya, menjual, saling membantu juga. Alhamdulillah. Ini kalau misalkan di situ teman-teman ya, udah ada cara penyajiannya, udah ada. Itu di follow juga ya IG-nya. Follow juga IG-nya. Ya, untuk sementara yakin pasti bisa. Kita juga punya konsep roda, Prof. Cilok Wise ini punya konsep bercita-cita ingin mempunyai roda sampai 100. Insya Allah. Amin. Minta Amin. ya, dengan konsep itu kami juga berniat untuk memperkerjakan ibu-ibu yang ada di kampung sini, Prof. Ya, dalam kesehariannya kan karena dari para ngobrol gitu kan, ngerumpi gitu kan, gak jelas gitu ngobrol-ngobrol. Ya, kita alhamdulillah sedikit membantu juga, maksudnya, ayo Bu, daripada ngobrol gitu kan, sambil ngobrol sambil bikin cilok gitu kan. Iya, gitu. Masya Allah, amin. Doanya Prof, semoga terrealisasikan. Cita saya sih punya 100 gitu. Untuk saya ini 100 roda. Doanya, mohon doanya. Amin, Amin ya Allah. amin. Semoga. Amin, amin ya Allah, amin. Cuman sebenarnya di ini kita terkenal di SDM dan juga modal untuk itu, untuk bisa meluaskan jaringan ini. Kita juga terkenal di bahan baku. Sekarang kan bahan baku lumayan tinggi ya, Prof. Melambung. Kita juga kesusahan dalam bahan baku. Produksi sebetulnya aman, cuman kita kan terkendala di bahan baku itu tersendiri. Dan juga kita belum ini gimana apanya legalitasnya juga. Cuman sekarang alhamdulillah lagi dibimbing sama di HRA itu saling bahu-bahu, Prof. Alhamdulillah saling membantu gitu kan, saling memajukan, saling promosi. Amin. Ya gitu. Oke. Iya bener banget tuh, keren. Katanya Karlina Banana Chips, saya harus wajib coba enak cilok dari Tasik mah, katanya. Siap, coba dong. Amin. Ya insya Allah. Oke, makasih. Barusan adalah promosi dari Cilok Uwais. Nah, berikutnya nih, mau tanya ke Mbak Dini. Boleh nggak Mbak Dini? Boleh dong. Tapi pertanyaannya agak rada-rada. Rada apa nih? Rada susah, rada nyerempet, nanti kecebur. Jadi nih di Ngobras, saya sering nanya pertanyaan ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini itu banyak manfaatnya kalau dijawab. Manfaat untuk siapa? Untuk yang dengar. Ya, yang dengar karena pengalamannya belum tentu bisa dialami sendiri. Maka itu nanya, cerita dong Mbak Dini, cerita-cerita soal usaha tapi yang pahit-pahit. Nah, yang Yang pahit-pahit. pahit-pahit ya.
Kalau yang manis-manis mah orang pasti seneng ya. Kalau yang Ah, pahit-pahit itu yang aduh drama-drama gitu, gimana gitu drama-drama ya. sedikit. Iya, iya, iya. Jadi saya tuh mulai terjun ke kuliner itu kan 2018 ya. Emang sih cita-cita saya itu waktu resign dari pekerjaan itu pengen punya restoran sendiri gitu dengan masakan saya sendiri gitu. Nah, karena saya waktu itu memang belum cukup dana untuk bikin restoran, saya pertama itu apa namanya sewa tempat dulu kosongan di mall. Itu trial and error. Saya jualan apa namanya sop iga. Saya pertama jualan sop iga sama sate ayam. Nah, saya pasang harga waktu itu sih kalau menurut saya masuk gitu ya 25.000. Ternyata saya sepanjang berjualan di situ saya mengalami dari seminggu pertama itu no sale, nggak ada yang beli produk saya karena kan emang masih baru juga kan. eh, saya pikir saya evaluasi ini apa yang salah dari menu saya gitu Hmm. kan, apakah apa memang harganya yang ketinggian, apa memang produk saya nggak enak atau apa gitu ya. Nah ternyata memang kalau di pertama kali itu harga saya memang nggak masuk untuk segmen pasar di situ gitu. Nah akhirnya bayangin Prof, udah modal kan setiap hari kan harus ngalir tuh. Meskipun nggak laku, kita kan harus terus, sama juga jualan kan harus Iya, konsisten ya. betul. Udah gitu saya turunin harganya dengan 20.000, sudah pakai nasi gitu. Akhirnya memang alhamdulillah gitu ya. Orang mulai mengenal, mengenal, mengenal. Nah, itu sama ini ya, ternyata dunia eh, dagang atau kuliner itu apa sih eh, kadang-kadang banyak sikut-sikutnya juga ya kiri kanan gitu, yang itu yang kadang bikin yang memang saya nggak pernah terjun di situ kan, jadi emang itu juga yang kadang bikin aduh ya sayanya mesti harus bisa belajar untuk tahu karakter yang tangga sebelah ini gimana, yang ini gimana gitu supaya dalam hal kita berjualan itu tidak perlu saling menjatuhkan satu sama Hmm. lain gitu ya, karena kan nggak enak Ya, ya kalau betul. seperti itu gitu. Nah udah dari situ saya pengen ceritanya tuh pengen pengen yang lebih besar gitu. Saya meningkat lagi ke mall yang lebih besar dengan saya di situ apa tuh Prof jor-joran gitu ya. Pengen masuk ke situ karena emang mall itu rame banget di food court itu. Saya masuk ke situ dan sebetulnya memang saya tuh belum siap benar 100% gitu dengan modal saya, tapi saya nekat. Saya nekat. Kemudian apa namanya saya masuk ke situ dengan sewa per bulannya yang luar biasa mahal gitu ya. Saya ke situ dan dengan modal yang nggak siap juga gitu. Nah akhirnya memang itu nggak boleh seperti itu gitu. Nah akhirnya saya ngerasain setelah 6 bulan perjalanan, saya kan akhirnya give up ya. Dengan saya juga sudah sempat apa namanya ke bank gitu ya, begini begitu. Terus nggak lama juga pandemi. Nah itulah emang yang saya alami gitu. Jadi memang kalau kita terjun ke kuliner juga atau ke bisnis juga ya jangan terlalu gambling juga ya Prof ya, harus semua tuh diperhitungkan, dikalkulasi. Nah itu yang memang apa yang saya rasain di situ gitu. Akhirnya ya saya itu titik terendah saya lah. Saya harus menyelesaikan semua. Akhirnya sudah selesai semua. Nah pada saat pandemi juga kan saya coba untuk apa namanya bangkit lagi gitu. Saya kayak mau ngapain nih ya gitu ya. Saya harus meneruskan cita-cita saya yang pengen punya restoran gitu. Nah akhirnya saya tuh bergabung dengan komunitas apa namanya UMKM di Kota Bogor. Jadi saya tuh masuk ke komunitas di grup kumpul binaan Dinkop. Nah dari situ saya udah mulai banyak belajar, kemudian saya banyak informasi dan sampai akhirnya saya tahu cara yang baik itu seperti apa, karena kan saya di situ belajar punya teman saling sharing gitu. Nah akhirnya saya beranikan diri lagi untuk coba jualan, tapi karena saya juga terbatas modal akhirnya saya jualan online dulu Prof. Saya jualan online di rumah, saya pakai Shopee Food, alhamdulillah ada terus gitu ya, satu hari misalnya lumayan ada 10 porsi keluar, kadang 5 ya, rata-rata segitulah gitu ya. Nah kemudian ada informasi nih apa namanya di grup bahwa di mall ini kebetulan yang saya di sini ada khusus untuk pojok kuliner untuk UMKM yang harganya bersahabat
gitu, hanya profit sharing aja gitu. Jadi apa namanya, Itu saya apa habis kirain pesen. mau jualan, ada yang mau beli. Enggak, ini saya habis pesen buat anak saya di rumah dari teman UMKM saya juga. Gitu. Nah, jadi di sini itu alhamdulillah karena saya gabung di berbagai macam komunitas UMKM, di sini saya bisa dapat kemudahan untuk bisa menempati tenan ini dengan hanya profit sharing, Prof. Gitu ya, dengan hanya profit sharing, kemudian kita hanya menanggung listrik, gas, air itu memang tergantung pemakaian gitu. Jadi ya kalau di sini ya, jadi saya berusaha untuk bangkit lagi juga, membenahi apa namanya kuliner saya yang mudah-mudahan nanti saya juga pengen buka lagi di tempat lain gitu ya, karena kan saya memang pengen pengen steak cancan ini yang saya mau orbitkan gitu ya, karena saya juga lagi bikin untuk merek kakinya supaya steak cancan itu kalau saya nanti buka brand lagi, cabang lagi di tempat lain, memang nama itu udah identik dengan produk saya gitu loh. Itu sih. Doain ya Prof ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa buka lagi satu atau dua Amin, amin. gitu. Cancan. Amin buat sukses, Bon. Iya. Iya, Makasih makasih. ceritanya, makasih. Keren ceritanya. Jadi sekarang udah bangkit atau belum nih? Iya. Udah bangkit dong. Udah bangkit. Ini saya buktinya ada di tenan saya nih. Saya nggak kemana-mana. Alhamdulillah. Sambil nungguin. Iya, Oke, alhamdulillah. Thank you Mbak Dini ceritanya. Yuk, Ya, Kang sama-sama. Terima Asep, kasih. silakan berbagi cerita Ya, pahit. siap, Prof. Ngobrol masalah cerita pahit banyak sekali, Prof, saya. Iya, banyak sekali dari sebetulnya kita kerja Silakan itu pilih kan satu. kerja. Enggak, ini Prof. Pertama itu kan saya kerja di SPBU sebagai supervisor, berawal dari sana gitu kan. Bekerja selama udah mau sampai 1 tahun ya, kayak 1 tahun ya. Dalam jangka 1 tahun itu saya mulai berjualan di awal-awal itu berjualan cilok, cuman belum sampai resign ya, belum sampai saya berhenti kerja. Itu kan jualan cilok offline, masih offline waktu itu, masih offline. Setelah pas awal pandemi itu Prof, pas awal pandemi saya buka usaha kuliner bersama istri berdua, jualan gitu kan, biasa COD. Kalau misalkan antar kampung, antar wilayah, kita ada yang pesen, saya antar. Dan itu saya banyak suka dukanya Prof. Kadang kan itu kita waktu hujan, kadang pernah juga waktu pesen kita cancel gitu kan. Cancel itu tanpa kabar, tanpa apapun gitu kan. Sempat bingung, wah gimana ini kan kita bikin dadakan, nggak kita kan si cilok itu kan bikin dadakan, jadi dibikin itu kita nggak pakai pengawet ya Prof ya, nggak pakai pengawet, jadi harus habis gitu kan dalam setiap harinya gitu kan. Kita juga belum punya freezer juga, kita masih manual semua gitu kan. Dan di situ saya berawal desain dan mulai memfokuskan usaha gitu kan. Otomatis kan kalau kita misalkan baru mulai usaha 2 tahun ke belakang itu kan, wah luar biasa itu. Gitu kan, biasanya kita bekerja punya gaji setiap bulannya, kita punya pendapatan yang menentu. Setelah dagang ternyata bukannya enak Prof. Ternyata malah down gitu kan, malah down ke bawah. Dalam jangka 2 tahun ini kita sebetulnya belum bangkit, kita masih tertatih-tatih. Impian kita punya kedai banyak juga cabang, kita juga punya impian konsep itu sampai ke sana, sampai kita juga sekarang itu baru jualan di rumah saja gitu kan, memanfaatkan fasilitas yang ada gitu Prof. Jadi saya bersama istri jualan di rumah, dagang.
sempat juga buka di rumah itu nggak ada yang beli sama sekali, Prof. Pahit sebetulnya. Nggak ada yang beli sama sekali gitu dalam setiap harinya gitu kan. Di situ kita wah terpuruk, pokoknya down di bawah, pendapatan, pemasukan per bulan itu kacau, keuangan kita kacau semuanya. Sampai kita juga berpikir wah gimana ini usahanya gitu kan. Ngobrol sama istri berdua gimana ini kemajuan usaha gini-gini terus gitu kan. Dalam jangka setahun itu Prof, setahun ke depan gitu kan ke sini. Dan di sana kita mulai mengenal komunitas juga. Berawal dari komunitas sebetulnya kita mulai ada pencerahan sedikit demi sedikit karena kita juga kan belum punya ilmunya untuk berwirausaha karena memang awalnya saya ini kan seorang karyawan gitu. Dari awal saya itu seorang karyawan gitu. Mulai terjun usaha ini baru 2 tahun belakang ini gitu. Tentunya kita juga belum punya ilmu sama sekali, belum punya apalah itu konsep apapun berjualan gimana caranya kita. Yang penting kita punya niat usaha, kita langsung action gitu kan, berdua. Ternyata banyak sekali suka dukanya gitu kan. Yang saya bayangkan itu kan jadi pengusaha itu enak ya Prof. Kita bisa libur setiap hari gitu kan, kita bisa jalan-jalan setiap hari. Ternyata enggak gitu kan. Hari Minggu juga kita masuk tetap jualan gitu kan. Kita tetap promosi, tetap promo gitu kan. Ya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga gitu. Alhamdulillah gitu kan. Ya itu. Dan juga sedih sebetulnya kalau diceritakan banyak sekali yang memang itu kan saya sambil COD itu kan bawa anak juga gitu kan. Si anak Uwais itu selalu ikut kalau misalkan ada yang order gitu kan. Dia selalu ikut naik motor saya gitu kan di perjalanan gitu kan. Selalu bermimpi oh ya Allah kapan kita bisa lebih maju, lebih sukses gitu kan. Dan alhamdulillah setelah saya masuk juga ke komunitas HRA ini banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, Prof. Dalam sharing bersama teman-teman juga ilmunya luar biasa sekali dengan para senior saya di HRA itu Mbak Anissa sama Ibu Bunda Jela, mentor saya terima kasih sama saya selalu memberikan support bimbingan yang wah lumayan itu kan memicu adrenalin gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Dan di HRA juga saya menemukan konsep berjualan, selling bersama teman-teman gitu kan. Di sana mulai ada orderan tuh, orderan demi orderan ada, alhamdulillah setiap harinya gitu kan. Di sela-sela itu juga kita nggak jualan cilok juga, ada otak-otak juga kita jualan. Yang lain lah kita buat nambah-nambah penghasilan gitu, Prof. Gitu, alhamdulillah. Itu sebetulnya pahit sebetulnya. Dan kita juga mempunyai konsep produk itu karena memang cilok pada umumnya gitu, karena cilok itu kan target pasarnya nggak hanya anak-anak aja gitu kan, orang dewasa, anak sekolah juga masuk, mahasiswa juga masuk semua gitu. Untuk masyarakat juga, masyarakat umum alhamdulillah masuk. Dan kita kita positif kalau cilok ini bisa dikonsumsi untuk semua kalangan gitu kan, insya Allah gitu kan, masuk semua. Dan kita juga berharap dengan adanya ngobrol-ngobrol ini, ngobrol santai bersama profesor, kita mendapatkan ilmu, tentunya ilmu yang sangat luar biasa dan yang tentunya bisa diamalkan, yang bisa saya praktekkan di sela-sela usaha saya saat ini gitu kan, alhamdulillah. Nah, dengan wasilah HRA juga, saya bisa sampai di sini, alhamdulillah gitu kan. Saya bisa bergabung bersama Mbak yang di Bogor, keren kita bisa bertemu ya. Profesor juga, alhamdulillah sangat membantu dengan HRA ini, sangat bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Terima kasih untuk HRA dan juga teman-teman yang selalu mendukung saya, support saya sampai saya di sini, alhamdulillah gitu. Banyak sekali gitu kan teman-teman yang support, ayo kita saling beli gitu kan. Ya, meskipun masih bertatih-tatih karena minimnya ilmu SDM juga, kita di pemasaran banyak sekali yang belum bisa ya, tentunya ilmunya belum mumpuni gitu, Prof.
dan kita juga belajar, insya Allah selalu belajar untuk ya sekarang kan ngikutin teknologi juga gitu kan, bermulai berinovasi di online gitu kan, ya seperti itu. Masya Allah. Keren nih dua-duanya ceritanya nih, Mbak Dini sama Kang Asep. Nah, ini Banyak dua-duanya yang mantan karyawan. Dua-duanya mantan karyawan yang punya mimpi untuk menjadi wirausaha dan sekarang sudah menjadi wirausaha, usahanya sudah stabil. Coba kalau nggak jadi amin wirausaha, amin. kita nggak ngobrol-ngobrol di sini kan? Kalau nggak jadi Iya. wirausaha. Oke, saya punya pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan berikut. Tapi sebelum ke pertanyaan tersebut, saya mau tahu pendapat dong dari Mbak Dini sama Kang Asep. Kan kita tuh udah sering dengar kata UMKM, betul ya? Ya betul. Nah, Ya. kalau disebut pengusaha UMKM atau wirausaha UMKM atau pelaku usaha UMKM, saya sih UMKM aja gitu ya. Itu ada rasa kebanggaannya nggak sih seperti itu? Atau kelihatannya ya kecil gitu atau baru mulai atau gimana gitu? Gimana rasanya, ada rasa semangat positif atau biasa-biasa aja atau malah menurun? Gimana Mbak Dini? Kalau saya sih terus terang dengan saya gabung di UMKM, terus di HR Academy juga, saya justru ngerasa bangga ya, karena apa? Sekarang kan justru kalau yang saya lihat usaha-usaha yang kecil yang malah masih terus ini ya berkembang gitu. Malah saya lihat perusahaan-perusahaan yang besar malah yang banyak yang pada tutup juga. Jadi usaha kecil ini kan sebetulnya memang kita usaha kecil, tapi kan kita juga menopang perekonomian yang kecil juga gitu. Jadi saya bangga banget saya sebagai pelaku UMKM yang bisa apa namanya berupaya untuk memajukan perekonomian Indonesia secara walaupun kita misalnya cuma ngasih sedikit banget gitu ya, tapi luar biasa gitu perkembangan UMKM di Indonesia gitu. Karena kalau nggak ada UMKM mungkin perekonomian kita juga nggak akan seperti ini gitu, nggak akan tumbuh-tumbuh gitu kan. Justru kan sebetulnya kan mulai dari hal-hal yang kecil dulu kan, baru jadi besar gitu loh. Makanya memang ya tujuan, cita-cita saya kan pasti kan pengennya nanti jadi besar. Tapi kan mulainya kan harus dari yang kecil dulu, dari yang mikro dulu gitu loh. Mudah-mudahan bisa cepet jadi besar gitu loh, Prof. Saya bangga sekali jadi Amin. Terima UMKM. kasih Mbak Dini. Kang Asep, Amin. Sama-sama. gimana tanggapannya? Kalau pendapat saya, Prof, saya sangat bangga sekali, sangat bangga sekali menjadi seorang pelaku UMKM. Karena apa? Kita itu berawal dari nol, tahu sebelum kita besar itu kan otomatis kita harus dari kecil dulu gitu, Prof ya. Kita harus tahu susahnya gimana itu kan saat di bawah merintis dari nol gitu kan. Ya betul kata Mbak Dini tadi, UMKM itu kan memang menopang perekonomian ya. Dan itu sangat membantu untuk kita gitu sebagai warga Indonesia pada umumnya. Kita juga kan dibangun oleh UMKM gitu kan. Yang kecil itu meskipun dibilang kecil, mikro, tapi kalau misalkan kita gotong royong semua itu justru menjadi besar gitu kan. Ya gitu. Karena kenapa saya bangga sekali jadi UMKM, karena memang UMKM itu mengajarkan saya arti dari sebuah apa namanya itu kan susahnya gimana gitu, perjuangannya di mana gitu kan. Kita itu tertatih-tatih terus belajar, maintenance terus gitu kan, memperbaiki ilmunya, belajar itu justru memicu adrenalin gitu, Prof. Coba kalau kita langsung besar gitu kan, apakah kita akan belajar ataukah kita akan selalu gimana gitu gotong royong bersama teman-teman? Justru ini keindahan dalam UMKM.
saling jual, saling membeli gitu kan. Kita melihat keindahan di UMKM itu, Prof. Saling bantu membahu gitu kan. Ya itu. Ya, Masya Allah. Nuhun, nuhun. Jawabannya. Intinya tadi saya ambil benang merah di Mbak Dini sama di Kang Asep. Perubahan itu atau mulai ada titik-titik yang menggembirakan atau yang merasakan itu setelah bergabung dengan komunitas. Betul ya? Ya, betul, betul. Ya. Betul, Prof. Nah, kalau komunitas itu kan pasti lebih dari satu orang. Nah, itu saya suka sebut berjamaah, bareng-bareng, silaturahmi. Ya, Kan kita tahu ya kalau berjamaah itu berkahnya berlipat-lipat. Bersilaturahmi itu betul. rezekinya diperluas, temennya tambah banyak, terus sahabatnya juga tambah banyak, informasinya tambah Betul. banyak, belajar dari siapapun juga bisa dengan lebih mudah. Nah, itulah yang disebut sebagai rezeki yang diperluas. Keren, keren, Ya, mantap, mantap KHRA. Ya. Nah, ini kita masih punya sekitar 5-6 menit lagi. Saya ya. mau tanya yang tadi pertanyaan saya. Kan tadi udah cerita saya mulu yang nanya gitu ya. Sekarang giliran saya yang ditanya. Ayo Mbak Dini Siap. giliran nanya ke saya dan Kang Asep nanya soal usaha ya. Silakan. Iya, ya. Kang Asep, saya Ya, dulu boleh, ya. silakan, Mbak, silakan. Gini, Prof. Hmm, biasanya kan memang kalau kita usaha itu kan yang ada di mindset kita itu kan modal, modal, modal gitu ya. Padahal kan sebenarnya nggak Ya, cuman itu, tapi kan memang modal itu sangat perlu dan penting gitu. Kalau kita nggak ada modal juga mau gerak apa-apa juga kan susah gitu. Nah, kalau yang saya ini gimana apa kita bisa 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 bertahan, bisa terus konsisten dengan misalnya kita hanya punya modal sekian gitu, tanpa harus kita ambil ke lembaga yang lain dulu gitu. Kita upayakan dulu modal kita gimana tuh caranya tuh Prof, sebelum kita lari dulu keluar gitu untuk ke lembaga keuangan atau apa gitu Prof, dengan modal yang seadanya, cara kita supaya kita bisa terus bertahan. Oke. Thank you pertanyaannya. Kira-kira saya langsung jawab aja deh. Nanti kalau enggak boleh, Prof. bisa lupa. Bisa lupa. Nah, Betul. kalau kalau saya pemikirannya begini, bahwa kalau di kurikulum 7 TOP, 7 tahap OKOC menuju prima, ya, itu yang disebut akses permodalan adanya di tahap ketujuh atau terakhir. Kenapa? Karena permodalan itu saya ibaratkan seperti beban atau atap rumah. Ya, atap rumah itu dibangunnya bukan duluan kan, selalu terakhir. Nah, yang dibangun duluan Ya, apa? ya, Pondasinya, udah itu fondasinya, pilar-pilarnya, ya Ya, tiangnya, tiang-tiang pilar. baru kemudian udah kokoh, baru ditaruh atap rumah. Nah, permodalan ini ibarat rumah itu seperti atap. Kenapa? Karena atap itu adalah beban. Beban terhadap usaha. Dan beban, kalau misalnya kebayang nggak kalau pondasinya masih belum keras, belum solid, ya, tiang-tiangnya masih miring-miring, begitu ditaruh atap, dia mungkin goyang-goyang. Kalau misalnya bagus goyang-goyang aja, rubuh gitu ya. Nah ini yang kita sebut ya, sebagai terlalu cepat untuk sampai ke akses permodalan. Nah permodalan yang menurut saya terbaik selalu, tapi saya garis bawah dulu ya, yang tadi disebut oleh Mbak Dini, benar penting, tapi bukan yang terpenting. Nah, modal rupiah itu dia rata-rata nih kalau saya tanya kepada teman-teman, dan saya banyak diskusi di Ngobras,
itu dia mungkin nomor 3 terpenting atau nomor 4 terpenting. Yang pertama sekali itu nih, saya kasih tahu nih, nomor 1 kita harus tahu siapa yang beli. Siapa yang beli? Artinya apa? Jejaring kita, network kita, terus komunitas kita, itu kita harus tahu persis siapa yang beli. Jadi jangan tiba-tiba saya mau bikin A, ya, produk A, udah itu terus kita bikin produk A, udah itu terus kita tungguin kayak nunggu warung atau kantor pos gitu ya, kantor pos tunggu aja yang lewat. Gitu. Ini bikin kita jadi sulit. Kenapa? Karena yang kita dagangkan itu adalah barang atau makanan yang nggak bisa disimpan lama-lama. Dia harus laku hari itu atau minimal kalau ada kulkas dimasukin kulkas, besoknya harus dijual gitu ya. Jadi nggak bisa di stok. Kalau jualan kertas ya mau sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari ya kertas ya tetap kertas gitu, dia nggak bisa bisa jadi busuk. Betul. Ya, nah pertama harus tahu siapa yang beli. Artinya apa? Tadi kita sebutnya kekuatan silaturahminya harus kuat. The power of silaturahminya harus kuat. Kemudian punya banyak teman. Kalau nggak punya banyak teman gimana caranya? Cari teman yang banyak teman gitu. Ya, supaya handphonenya bisa punya yang disimpan kontaknya lebih dari 500. Supaya apa? Supaya saya mau jualan dong di teman-teman yang di kontakmu gitu, di kontaknya Akang gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2 harus berjamaah juga dalam kita mengelola. Jadi siapa dan bagaimana mengelola, itu yang nomor 2. Jadi nomor 1 pertanyaannya harus terjawab dulu, baru yang kedua. Nomor 3 baru kita pikirin kira-kira produk apa yang paling cocok atau servis apa yang paling cocok untuk nomor 1 tadi. Ya, jadi kita putar lagi pertanyaannya, balikin ke nomor 1. Kalau saya punya produk A, B, C, mau beli enggak? Tapi siapa yang mau belinya nih harus di secure. Secure itu apa? Diamankan. Kita harus punya ide. Bahkan bukan cuma ide. Nama yang mau beli pun kita harus tahu. Nomor telepon yang mau beli pun kita harus tahu. Ya minimal kita punya stok 100, 200, 300 nama. Kenapa? Karena dari sana mungkin yang beli 10%. Kalau 10% berapa? 30 orang. Dan ini digilir gitu ya, digilir. Hari ini kirim informasi ke 50 orang, besok ke 50 orang lagi, besoknya lagi ke 50 orangnya lagi. Sampai hari ke-7 baru muter lagi ke 50 orang yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa untuk bisa ada orang beli 5 sampai 10, informasi yang harus disebar itu harus mungkin 10 kali lipat. Ya, jadi 50 atau 100 informasi. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaannya Mbak Dini, orang yang terbaik untuk kita ajak masuk ke dalam katakanlah akses permodalan itu adalah orang-orang di dalam lingkaran atau circle terdekat kita. Kenapa? Karena mereka yang betul-betul mengenal karakter kita. Ya, jadi karakter kita. Kalau ke lembaga itu kayak orang lain aja. Ke koperasi itu kayak orang lain aja. Tetapi kalau ke lingkaran terdekat, keluarga terdekat, tetangga terdekat, atau teman sehobi yang terdekat, atau teman SMP, teman SMA, itu mereka minimal udah kenal kita dan udah sedikit banyak tahu karakter kita lebih baik dari lembaga. Nah kalau lembaga kan kita harus, dia nggak kenal, dia harus tanya dulu ke kiri, ke kanan, ke orang sekeliling kita. Ya udah tanya aja langsung ke orang sekeliling kita, saya punya usaha seperti ini. Kira-kira kalau saya bilang, ya berinvestasi gitu ya? Mau nggak? Berapa?
ya kalau sehari saya belanja mungkin 300.000 atau mungkin saya belanja sehari 800.000. Ya 800.000 nanti jualannya berapa? Jualannya hitungin aja, hitungin sekian, udah itu terus ada lebihnya ini bisa dikurangin biaya, habis itu sisanya bisa dibagi-bagi buat belanja besoknya. Udah itu terus habis itu buat yang investasi keluarga terdekat kita. Nah, itu seringkali kita suka lupa tuh. Tiba-tiba langsung loncat ke orang yang sama sekali nggak kenal sama kita. Ya, karena kita pikir kalau urusan uang itu sensitif, bisa bikin ribut, berantem, keluarga, dan seterusnya. Tapi ternyata, kalau kita buka informasinya, harusnya mereka senang dan merasa dihargai. Wah, dia punya usaha nomor 1 duluan yang ditawarin saya loh, keluarganya sendiri gitu. Kok dia nawarinnya malah orang-orang yang nggak dikenal gitu. Jadi itu adalah psikologi kita. Kenapa? Karena mereka kenal karakter kita. Dan yang kita perlihatkan ke mereka adalah ya kita amanah, kita kerja keras, kita pakai teknologi, kerja cerdas, kita selalu kerja pagi sampai habis ya. Kalau nggak jamnya habis ya makanannya habis gitu ya. Itu juga kerja tuntas. Terakhir ada yang beli atau nggak ada yang beli ya ikhlasin aja. Ini kan kita ikhtiar gitu ya. Ikhtiar mendekatkan diri kepada rezeki. Nah, itu nggak ini. Tapi ngomong-ngomong saya udah lewat 4 menit nih. Aku nggak apa-apa, Bro. Singkat aja kalau ada dari Kang Asep, silakan. Mudah-mudahan bantu Mbak Dini. Iya, ini saya juga udah mau closing nih jam 9. Ya, sebetulnya terima kasih Prof. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya singkat sebetulnya kalau pertanyaan saya lebih ke bagaimana cara laku berjualan gitu kan. Iya, dengan laku berjualan tentunya kita bisa mendapatkan penghasilan lebih gitu kan. Cara menentukan target pasar bagaimana, yang lebih penting mengelola SDM kita bagaimana caranya Prof gitu. Biar kita kan berawal dari diri kita sendiri gitu kan. Sebetulnya emang saya butuh modal, butuh investor juga sebetulnya. Gitu aja. Cuman yang lebih penting itu kan saya bagaimana cara laku berjualan dengan menargetkan pasar, bagaimana namanya manajemen juga, saya juga harus belajar gitu kan. Bagaimana itu Prof. Terima kasih Prof. Oke, nah singkat aja ya, supaya laku jualannya, kita harus tahu yang barang yang kita punya itu yang butuhin siapa. Nah itu kuncinya, ya kuncinya. Maka itu pertanyaan pertama tadi, kita harus tahu siapa yang beli. Ya, siapa yang beli itu bahasa sederhananya, tapi kalau diterjemahin itu bilang seperti ini. Kalau saya punya produk A, yang akan beli itu anak kecil kah, remaja kah, gitu. Itu harus tahu tuh. Terus di sekolahan kah, atau di dekat kantor, atau di dekat pasar, atau di tempat lainnya, atau di tempat hiburan, dan seterusnya. Itu kita harus tahu persis, dan ini harus kita gali gitu ya. Maka itu siapa yang beli itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita tahu kebutuhan orang. Jadi kita harus jual yang orang butuhkan. Waktu kita baru mulai dari nol misalnya ya, dari awal. Tapi lain cerita nih, kayak perusahaan-perusahaan yang sekarang udah gede banget nih. Udah gede banget, misalnya contoh iPhone gitu ya, iPhone. Handphone tapi yang paling mahal tuh iPhone, sama satu lagi Samsung. Samsung ada yang murahnya sih, tapi iPhone itu pasti mahal. Tapi waktu mereka mulai, itu sama seperti Kang Asep, di garasi rumahnya. Ya, mereka di garasi rumahnya, mereka mulai sebelum tahun 80, Kang Asep belum lahir. Nah, kalau Mbak Dini baru usia setahun, 2 tahun gitu ya. Kalau saya udah lebih tua dikit. Nah, itu mereka punya produk
yang nggak ada orang butuhin. Kenapa? Iya. Karena orang-orang yang ada itu belum tahu bahwa itulah kebutuhan mereka untuk masa depan. Ya, masa depan tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Jadi harus diajarin dulu. Nah, masalahnya kalau diajarin, yang laku itu sedikit, pelan-pelan, nanti setahun, 2 tahun baru naik sedikit, 3 tahun naik, 5 tahun baru naik. Nah, dari 1 tahun sampai 5 tahun itu kan puasa namanya. Ya, puasa. Kalau kuat puasanya sampai 3-4 tahun gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kuliner, puasanya itu 6 bulan. Ya rata-rata 6 bulan. Kenapa saya tahu ini? Karena saya bermitra di Bandung dengan Saribundo, masakan Padang. Ya, jadi masakan Padangnya tapi udah dimodifikasi, ada masakan Sundanya gitu. Jadi ada campur-campur gitu, pakai prasmanan juga gitu. Ya, jadi saya ngelihat bahwa orang kalau mau mulai kuliner itu dia udah tahu saya akan puasa 6 bulan. Ya, 6 bulan artinya apa? Cukup untuk belanja besoknya lagi, cukup untuk belanja besoknya lagi, cukup untuk belanja besoknya lagi, dan seterusnya. Nanti lama-lama dia makin banyak informasi orang ke orang gitu ya tentang usaha kita, cilok kita, dia makin tahu. Tadi kalau yang saya baca nih ya, saya baca, wah ini kayaknya mengidolakan Cilok Wise. Nih, ini udah terima kasih teman-teman. Terima kasih. Putra Alhamdulillah Prof ya. Salah satu milenial, Tasik, keren katanya. Uis, ya, terima kasih Atatan. Alhamdulillah senior saya. Nah, ini luar biasa ya. Artinya orang udah mulai kenal. Bukan masalah cilok itu enak apa enggak, tetapi kenal. Ya, jadi kenal dan tahu belinya di mana. Dan orang itu harus diingetin terus-menerus setiap harinya. Kenapa? Karena kita cenderung lupa. Nah, kalau seperti Prawara Kitchen itu ada di tempat umum, ada lalu lalang gitu, itu ada aja yang berhenti, ya, ada aja yang beli. Tetapi kalau kita online, itu ngirim informasinya harus tiap hari 50 orang, tiap hari 50 orang. Itu contoh aja ya, contoh. Mudah-mudahan membantu. Ini udah 10 menit kelewatan, harus tutup Prawara Kitchen. Siap, Prof. Terima kasih. Nah, tapi ini satu ngobrol lagi tapi nanti sebelum pergi, Mbak Dini tolong kasih kalimat penutup, Kang Asep, kalimat penutup, silakan. Silakan. Oke, ya untuk sukses itu kita sendiri yang nentuin. Jadi pengen seberapa besar pencapaian yang kita raih, ya kita harus tetap bersyukur. Kemudian harus fokus, positive thinking, konsisten, dan selalu melakukan perubahan, perbaikan setiap harinya untuk kita bisa dapat masa depan yang lebih baik. Itu aja sih, tetap semangat teman-teman UMKM, maju terus bersama UMKM dan HR Academy. Thank you. Kang Asep, silakan kalimat penutup. Siap, Prof. Kalau dari saya, teman-teman, bismillah ya, kita mulai dari nol, kita selalu jaga silaturahmi, tetap bersyukur, tetap terus berinovasi, kita tetap menggapai impian, mempunyai impian. Dengan itu kita harus kreatif juga, kita harus pantang menyerah, semangat, tetap semangat. Intinya kita selalu bersyukur, bertafakur, bersilaturahmi. Salam UMKM. Hatur nuhun semuanya udah meluangkan waktu. Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Waktunya kurang ya, Prof ya. Harusnya 1 jam lagi, 2 jam lagi. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sami-sami. Ya, teman-teman, itu bincang-bincang kita dengan teman-teman dari HR Academy. Tapi tadi pertanyaan saya,
Saya pengen tanya nih ke teman-teman yang di sini. Kira-kira UMKM itu sebuah julukan yang membanggakan atau justru mengkotakkan kita menjadi UMKM terus gitu ya, nggak naik kelas. Kira-kira gimana? Nanti tulis di komennya ya, di posting video ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.